Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatiz, guru kita semua, wakil dari pemerintahan, dari mulai Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik-adik, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. NASA, Badan Antariksa Amerika, mengadakan tes untuk astronot yang akan berangkat ke bulan. Dari 3.000 yang mendaftar, yang lulus tinggal 1.000. Dari yang 1.000 dites lagi tinggal 300. Dari yang 300 seleksi lagi tinggal 100. Dari yang 100 tes lagi tinggal 30. Dari yang 30 ini orang lulus terus, sampai akhirnya ketika tinggal 10 dipilih 5, nama dia tidak keluar. Stres, depresi, malu, muntah-muntah, tidak selera makan, mengurung diri, menyalahkan Tuhan. Tapi di hari pesawat itu akan terbang, dia tetap juga nonton TV siaran langsung live. Ketika pesawat itu mulai lepas, akan naik ke atas, belum sampai hitungan 1 menit, baru beberapa detik, tiba-tiba pesawat itu meledak. Pam! Di saat itu juga dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, untung saya enggak lulus. Cerita itu saya baca waktu saya kelas 2 SMP, bukunya sampulnya warna hijau, tulisannya a cup chicken soup for the soul, 1 mangkok sup ayam untuk jiwa. Tidak ada cerita tentang Islam, karena yang menulis ini bukan orang Islam, dan buku ini tidak ada cerita komen dari penulisnya. Dia cerita saja, dia ajak pembaca itu berpikir sendiri bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup ini bisa kita cerna dengan akal kita. Di detik yang sama kita mencaci maki Tuhan, mengatakan tidak adil, tapi justru belum sampai detik berikutnya kita sudah bersyukur atas hikmah yang luar biasa. Kalau menurut keinginan saya, maka saya maunya saya yang pertama tadi. Supaya kalau saya yang pertama, setelah itu kan saya tinggal menikmati. Terus terang, dari tadi saya tidak ada nikmat-nikmatnya ini. Karena saya memikir apa yang mau kusampaikan nanti. Kalau menurut keinginan saya, kemauan saya mau yang pertama tadi. Habis itu barulah Ustadz Salim dan Ustadz Lukman. Tapi saya mesti ridho terhadap takdir ini. Saya heran juga, dari manalah Ustadz Salim bisa mendapatkan 2 makhluk yang unik tadi itu. Gimana dulu fit and proper testnya itu? Luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang nemani dia waktu pertama kali daftar ke kampus Ustadz. Saya yang nemani waktu ospek. Saya yang bawa waktu hujan-hujan lebat-lebat, waktu itu orang belum tahu Pak Ustadz. Tapi sekarang saya mesti datang ke pelaminan untuk mengucapkan barakallahu lakum Pak Ustadz. Mana keadilan Tuhan Pak Ustadz? Kok nanya sama saya? Sejak kapan Tuhan ngangkat saya jadi juru bicaranya? Saya mau bunuh diri aja Pak Ustadz, matilah kau situ. Kan urusanku. Masih banyak seat kosong di neraka jahanam. Jadi
Malam ini tema kita ini tema paling berat ini. Ridho. Ridho ini adalah level yang tertinggi. Makanya ketika semua sudah masuk surga, insya Allah semua yang hadir ini masuk surga. Yang nonton online juga masuk surga. Cuman surganya online juga. Enggak, semua masuk surga insya Allah. Ada Habib. Mohon maaf Habib Muhammad bin Anis. Begitu semua penghuni surga sudah masuk, lalu Allah bertanya, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, madza turidun, apa lagi yang kamu mau? Semua nikmat surga kamu sudah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, wa inaba wa qatba wa zaituna wa rumma. Semua kamu sudah dapat. Apa lagi yang belum? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Ridhamu. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu ya Allah? Orang yang ridha menerima keputusanku. Hanya itu saja yang mendapatkan ridha Allah. Itulah kenapa kalau kita tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doa kita tidak minta surga. Surga nomor 2. Yang diminta adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga belum tentu dapat ridha, tapi minta ridha pasti dapat surga. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat ridha Pak Ustaz. Karena orang kita susah menyebut rela. Aku rela. Ridha bahasa Arabnya, rela. Kalau definisinya apa? Definisinya adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa senang, hati merasa tenang, hati merasa bahagia saat melewati pahit getirnya takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti senangnya hati saya malam ini melewati takdir sebagai pembicara yang ketiga. Apakah saya gelisah? Tidak. Saya menikmati, buktinya anggur habis setengah. Apakah saya risau melewati perjalanan ini? Tidak. Saya melihat wajah Ustadz Lukman, saya melihat wajah Ustadz Salim Afillah, saya ridho. Maka yang paling sulit dalam hidup ini adalah ridho. Tapi saya tidak mau juga adik-adik gara-gara ngaji ridho malam ini lalu nanti ridho ini disalahgunakan. Jangan sampai ridho ini, ridhonya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, ustadznya benar. Yang dengar enggak benar. Disekolahkan orang tua, dikirim ke Jogja, dikirim motor, dikasih uang transfer, disewakan rumah, kos-kosan, biaya full. Pulang bukan bawa ijazah, bawa istri. Sama lengkap sama cucunya sekalian. Kamu aku sekolahkan jauh-jauh, sampai jual tanah, sampai jual sapi. Kenapa kamu begini? Papa mesti ridha menerima takdir Allah. Sururul qalbi mimururil qada. Berbahagialah menerima takdir Allah. Disekolahkan, keluar kota, kirim uang, kirim duit, masukkan rekening, kasih ATM, pulang-pulang berbadan 2. Kenapa kamu melakukan perbuatan maksiat, buat dosa? Mama mesti ridha menerima ini semua. Ini adalah takdir Allah. Untung ibunya nggak ngaji sama saya. Kalau ibunya ngaji sama saya, pergi dia ke dapur, diambilnya batu gilingan. Ini takdir Allah juga katanya. Lemparnya ke kepala kau. Karena menerima takdir Allah itu tetap dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Apa bedanya? Kelompok kiri, kelompok kanan. Kelompok kiri mengatakan tidak ada itu yang namanya takdir. Rukun iman cuma 5. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Stop. Mereka sudah bawa ke MK, tinggal 5. Sedangkan yang satu lagi pula mengatakan rukun iman itu 6, takdir, dan takdir sudah menguasai diri kita.
Kita hanya seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang. Dalang mengatakan ke kiri, kita ke kiri. Kita seperti daun kayu yang ditiup angin, tidak punya kuasa untuk melawan. Yang kelompok kiri namanya Mu'tazilah, yang kelompok kanan namanya Jabriyah. Dua-duanya firqah dhallah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan kita ikut Imam Abul Hasan al-Ash'ari, kita percaya takdir setelah ada usaha dan ikhtiar. Ada saatnya hidup ini memilih dan ada saatnya tidak bisa memilih. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara musayyar, dipilihkan oleh Allah sehingga dia tidak punya pilihan. Tapi ada masanya dia mukhayyar, dia punya pilihan. Kapan kita bisa memilih? Kapan kita tidak bisa memilih? Maka jangan sampai salah tentang takdir, karena ini nanti kaitannya tentang ridho. Kapan Ustadz Somad bisa memilih? Kapan tidak bisa memilih? Menjadi orang Sumatera, lahir di Sumatera, suku Melayu, itu pilihan atau ketetapan Allah? Ketetapan, nggak bisa milih. Memangnya dulu datang malaikat bawa kertas, mau lahir di mana? Nggak bisa. Ustadz Salim Afillah ditakdirkan jadi orang Yogyakarta. Ustadz Lukmanul Hakim Ayahman ditakdirkan jadi orang Pontianak. Ustadz Somad ditakdirkan jadi orang Sumatera. Tapi kami punya pilihan untuk bersama. Ada masanya memilih, ada masanya tidak bisa memilih. Makanya kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Tidak boleh benci orang, Somad Sumatera, nggak boleh. Raja Jawa, nggak boleh. Karena ini takdir. Tapi ada masanya kita bisa memilih. Ustadz Somad memilih, apakah makan anggur atau makan jeruk. Saya punya kuasa untuk milih. Anggur pun ada dua pilihan, anggur merah atau anggur hijau. Kebetulan dua-duanya ada, karena memang lagi musim koalisi. Jadi saya punya kuasa untuk memilih. Begitu juga dengan mahasiswi yang na'udzubillah pulang dalam keadaan hamil. Lalu ditanya orang tuanya, kenapa kau pulang hamil? Ini takdir Allah. Terus waktu pacaran itu kau tak punya pilihan. Antara mengatakan waktu pacarmu itu nanya, kita pergi ya yang, kau waktu itu ada pilihan atau tidak? Kan ada pilihan. Iya Pak Ustadz, tapi pilihannya dua, mau mengatakan iya aja atau iya banget ya. Dua kali kau berdosa. Dosa yang pertama, kau buat dosa. Dosa yang kedua, kau mengkambing hitamkan agama, menyandarkan dosamu kepada Tuhan. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka buat dosa-dosa saja. Tapi kau lebih jahat. Sudah buat dosa, nggak ngaku berdosa, menjadikan agama sebagai legitimasi dosa. Jadi ada masanya kita bisa memilih dan kita tidak bisa memilih. Antara datang malam ini untuk dengar tausiah dengan pergi nonton dengan pacar, antara datang malam ini untuk hadir dalam Wang Sinawang atau keluyuran yang nggak tahu ujung pangkalnya, itu pilihan. Saya pilihnya alhamdulillah Pak Ustadz, dua-dua saya pilih. Habis itu sini, setelah ini baru ke sana. Ini namanya pasang dua kaki. Di neraka sebelah, di surga sebelah. Ya kalau bagi saya Pak Ustadz ya terserah aja lah. Nanti di akhirat kalau memang betul-betul akhirat itu ada yang masuk surga. Kalau kebetulan nggak ada, ya saya kan udah buat dosa. Nggak bisa begitu. Kita punya keyakinan namanya akidah. Akidah itu adalah dua tali yang disimpul mati. Akidah itu simpulnya bukan simpul tali sepatu. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Akidah simpul mati, pegang sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Menjadi orang Sumatera pilihan Allah, bukan pilihan saya. Tapi antara datang ke pengajian atau tidak datang, pilihan ada pada kita. Antara pacaran atau tidak pacaran, itu keterpaksaan atau pilihan.
Memang susah lagi jawab kalau memang kurang cairan, dehidrasi memang gitu. Ustadz Somad datang pakai kertas pertanyaan-pertanyaan. Saya setiap pertanyaan suka saya pakai kertas, karena dengan kertas orang itu berani jujur, karena nggak ada namanya di situ. Saya baca kertas, Ustadz, berdosakah mencintai istri orang? Sekarang saya tanya, jatuh cinta itu pilihan atau bukan pilihan? Enggak, jatuh cinta bukan pilihan. Buktinya kita tidak bisa memaksa diri kita untuk jatuh cinta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha, kita berikhtiar, ternyata tidak sesuai kenyataan dengan keinginan, maka disitulah yang disebut dengan ridha. Sururul qalbi, hati merasa tenang, bimururil qada, melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama masyhur, terkenal, viral di Irak. Tapi zaman dulu ulama terkenal itu yang tahu wajahnya cuman murid-muridnya aja. Yang enggak murid enggak tahu wajahnya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada banner dan baleho. Ini ulama orangnya sangat rendah hati, zuhud. Dia sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Maka saat dia akan pergi melaksanakan ibadah haji, dia mencari, waktu itu berangkat haji itu pakai kafilah-kafilah. Assalamualaikum ketua kafilah. Waalaikumsalam. Saya mau ikut rombongan berangkat haji. Ya silakan. Ketua kafilah nggak tahu karena dia nggak ngaji bahwa yang datang ini ulama besar. Ya silakan. Tapi kalau bisa saya berangkat, yang berangkat gratis ada nggak? Waktu itu kebetulan travel Van Diego belum ada lagi. Kamu boleh ikut dengan rombongan ini dan kamu jadi tukang masak. Ayolah kalau gitu jadi tukang masak nggak apa-apa. Berangkat. Akhirnya dia ikut pun rombongan kafilah untuk berangkat ke Tanah Suci jadi tukang masak. Namanya ulama, biasanya cuma baca kitab, kurang terlatih masak, apalagi masak untuk orang banyak. Begitu masak, gosong. Hitam itu nasi. Datang ketua kafilah. Kamu tukang masak? Iya. Dia tempeleng itu ulama besar. Wapak, tempeleng. Nah, akhirnya latihan masak terus sampai ke Tanah Suci Makkah. Begitu tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Heran ketua kafilah. Dia tengok semua orang mengerumuni tukang masak ini. Duh, siapa ini? Kenapa orang ramai mengelilingi dia? Lalu kemudian ditanya, itu siapa? Itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar dari Kufah, Irak. Kenapa? Itu tukang masak saya. Itulah ulama yang selama ini dicari-cari orang. Selevel dengan Imam Malik bin Anas. Bedanya Imam Malik masyhur, sedangkan dia mastur, tertutup kewaliannya. Ketua kafilah merasa berdosa. Lalu dia pun datang. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya mohon maaf. Saya ketua kafilah yang sudah menempeleng kamu. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Orang yang masak gosong memang layak ditempeleng. Bagaimana supaya saya tidak dihormati orang? Bagaimana supaya saya tidak dicium tangan orang? Bagaimana supaya saya tidak dipuja-puji orang? Mestinya saya melamar jadi tukang masak ke Van Diego. Tapi masalahnya sekarang nggak bisa begitu karena semua orang tahu. Kalau saya melamar tukang masak orang tahu. Makanya kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah di Pekanbaru, saya nyetir sendiri. Kalau istri minta bawa akan belanja, minta bawa ke pasar, saya nyetir sendiri, saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya pakai topi. Disitulah kita akan terasa sakitnya diusir tukang parkir. Disitulah terasanya diri ini nggak ada apa-apanya saat melewati pintu angkatan udara. Masuk dalam, ada stikernya? Nggak ada, urus stiker dulu, urus stiker. Padahal kalau kita mau kan tinggal buka stiker, bukan buka masker aja.
tapi kita mau merasakan sakitnya. Pergilah ke bank untuk ngantri nyetor uang. Sana Pak, begitu sudah mendekati ke tempat ngantri, apa kata petugasnya? Mohon maaf, sebentar lagi azan zuhur. Bank Syariah Islam. Jadi dia tidak pakai istirahat, dia bilang sebentar lagi azan zuhur Pak. Padahal kan kalau kita mau kita tinggal bilang, kan aku yang ngasih tahu sholat zuhur itu kan. Sururul qalbi bimururil qada, hati merasa tenang saat takdir Allah itu terjadi. Iya, tapi Ustadz ngomong begitu kan setelah melewati masa pahitnya. Waktu sedang pahit-pahit itu gimana perasaannya Pak Ustadz? Ayatnya hilang, hadisnya melayang. Jangankan selevel Abdul Somad yang tidak ada apa-apanya, orang yang selevel Umar Ibnul Khattab, ketika berita takdir itu datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepalanya, kata Umar. Umar yang begitu hebatnya tetap menerima takdir itu berat, tapi ada orang lain yang mengingatkan. Saat pedang Umar terhunus, siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya, kata Umar. Apa kata Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul sebelum dia meninggal. Ibrahim alaihissalam meninggal, Musa alaihissalam meninggal, Sulaiman alaihissalam meninggal. Maka kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama. Jatuh pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Kita ini tidak bisa sendiri saat melewati takdir. Tak bisa kita menasehati diri kita sendiri. Maka kita perlu orang lain. Watawasau bil haq, watawasau. Saya malam ini bercerita tentang ridha, tentang hati yang lapang menerima takdir Allah. Tapi nanti begitu datang ujian, siapa yang akan mengingatkan saya? Yang mengingatkan saya adalah Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim akan mengirimkan potongan video yang diedit oleh tim yang sudah lama dilatih dari teras dakwah tadi. Ingat pesan Ustadz Somad ketika kita berada di Yogyakarta. Oh iya betul. Datang lagi video kiriman dari Ustadz Luqmanul Hakim. Kan ini yang Ustadz bicarakan waktu kita malam itu bertiga, Uang Sinawang. Oh iya betul Ustadz. Maka kita diingatkan orang lain. Jadi kalau adik-adik punya kawan, punya sahabat yang selalu mengingatkan untuk sabar, yang selalu mengingatkan untuk ridha, maka kalau ada teman yang baik begini, yang mengingatkan kita untuk selalu datang kajian, yang mengingatkan untuk selalu datang ke Jogokarian, yang mengingatkan selalu datang untuk ke teras dakwah, yang mengingatkan dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ada teman seperti ini, baik seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Sabar itu di bawah ridha. Karena sabar itu imsakun nafsi anil jaza. Menahan diri dari gelisah. Itu sabar namanya. Kita sedang berdiri. Tiba-tiba lalu kemudian ada orang yang nginjak kaki kita. Dia injak kaki kita, kita tahan diri kita untuk berkeluh kesah. Itu namanya baru sabar. Diinjak kaki kita, lalu kita tidak. Itu namanya sabar. Tapi orang yang nginjak itu kita sanggup membalasnya. Oh saya Pak Ustadz sering gitu, kaki saya diinjak, kamu gak ngelawan? Enggak, kenapa? Yang nginjak saya bintang 2 Pak Ustadz. Itu bukan sabar, takut. Yang paling bawah takut, karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena pangkatnya. Sebetulnya sanggup membalas, tapi tidak mau membalas. Itu namanya sabar. Tapi ada yang lebih hebat lagi di atas sabar, ridha. Apa dia? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu yang mengirimkan takdir itu Allah, yang menaikkan derajat Allah, yang menjatuhkan juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Menurut kita tidak baik, menurut kita ini baik, ini tidak baik, tapi menurut Allah semuanya baik.
Ada seorang anak kecil umur 5 tahun minta pisau ke ibunya. Andai nanti ditakdirkan jadi ibu, insya Allah ibu-ibu yang solihah, insya Allah, amin. Datang anak kecil minta pisau, mama minta pisau, minta pisau. Kira-kira dikasih atau enggak? Enggak dikasih. Kenapa enggak dikasih? Karena menurut ibu ini pisau berbahaya. Tapi menurut anak pisau ini baik. Menurut anak pisau ini baik. Dia mau main potong-potong, dia mau main masak-masak, dia mau main. Menurut dia pisau ini baik, menurut ibu tidak baik. Beda logika anak dengan ibu. Ibu saja bisa beda dengan anak. Apalagi cara pandang Allah dengan kita. Jadi sebenarnya kita meminta itu menurut Allah atau menurut kita? Mintalah yang baik menurut Allah. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini, tidak hanya anak muda, anak tua juga. Minta ini bukan menurut Allah, tapi menurut dia. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ini apa ini? Ini berarti memaksa Allah untuk mengikuti kemauan dia. Kalau keinginanmu sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin kau jadi orang yang bersyukur. Kalau keinginanmu belum sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin menjadikanmu sebagai orang bersabar. Tapi ada di atas sabar, sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang walaupun takdir itu pahit. Itu yang nikah di hotel itu pacar kamu dulu kan? Iya bro. Terus kamu kok senyum-senyum aja dia nikah dengan orang lain? Ya biar aja, dia kan udah saya cicipin. Nauzubillah. Ini yang kebetulan yang ngomong playboy cap tupai. Semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Ini bukan sururul qalbi bimururil qada. Dia senang bukan karena takdir Allah, tapi karena dia sudah menggarap anak orang lain. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini tidak betul, ini tidak benar. Tapi kalau orang hatinya tenang karena takdir Allah SWT, bro, iya, itu yang nikah di, itu kan yang dulu sering kamu antar, yang sering kamu, katanya kamu menikah dengan dia, iya. Terus kok dia nikah dengan orang lain, gimana? Saya yakin dengan ketetapan Allah, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Togar begitu pulang ke kos-kosan di kamar, ternyata di depan manusia saja begitu. Besok bengkak biji mata sebesar telur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong begitu kan pas melewati takdir, betul. Pas sedang Ustaz dalam keadaan takdir Allah yang begitu pahit, bagaimana? Ya saya nggak ceramah. Gimana mau ceramah, mata kita pun basah menangis. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang diundang Allah untuk kembali menghadapnya hanya orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Orang Jogja kuliah bertahun-tahun di Amerika, saat pulang ke Jogja, itulah tempat yang paling dirindukan. Rindu dengan gudegnya, rindu dengan keindahannya, rindu dengan cantik kotanya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Coba lihat sifatnya, radiyatan mardiyah, yang kembali kepada Allah dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, bahagia. Itu hanya yang ridha. Radiyatan, ridha, mardiyah, diridhai. Ridha dan diridhai. Siapa yang lebih dulu ridha? Kita ridha kepada takdir Allah, barulah Allah meridhai kita. Mana dalilnya? Radiyatan mardiyah. Kita dulu ridha, baru Allah meridhai kita. Makanya sebelum matahari terbit kita ridha, raditu billahi rabba. Kita maunya tidur sampai jam 8 pagi, hari libur, hari Ahad,
kita maunya tidur sampai jam 9 pagi. Tapi Allah mau kau bangun jam 4. Ikut kemauan kita atau kemauan Allah? Ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba. Saya bangun jam 4 subuh. Ridha kepada Allah. Jadi ridha ini bukan hanya sekedar takdir. Ridha mengikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ridha dengan kesakitan ini Pak Ustadz. Saya ridha dengan calon saya diambil orang Pak Ustadz. Bangun jam 10. Ridha apa itu? Ridha sesuai dengan yang Allah mau. Subuh ridha, zuhur ridha, asar ridha, maghrib ridha, isya ridha. Maunya membuka aurat, rambut sarang tawon. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Mohon maaf Pak Bupatinya itu. Maunya terbuka aurat, tapi Allah mengatakan tutup. Ikut kemauan diri atau ikut Allah? Ikut Allah. Ridha. Ridha. Sukunul qalbi, hati merasa tenang. Ila ikhtiaril rabbi lil abdi, mengikut pilihan Allah. Ini pilihan ada dua. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, ada jalan fujur, jalan dosa, jalan jahat, jalan maksiat. Wa taqwaha, jalan pahala, jalan baik, jalan taat. Kita sedang berada di simpang jalan. Ketika kita tenang melewati yang dipilihkan Allah, disitulah anak muda ganteng-gantengnya, muda-mudanya main ke mall, tiba-tiba datang itu Tante Girang melemparkan nomor handphonenya dengan kertas secuil, diambil oleh si anak muda. Dia lihat, langsung dia sobek-sobek, dia remuk-remuk, dia buang ke dalam tong sampah. Aku buang. Apa kata temannya? Kau bodoh, kesempatan gak datang 2 kali bro. Itulah doamu yang terkabul selama ini. Iya tapi ini maksiat, ini dosa. Kan bisa sholat sunat taubat. Kan bisa zikir. Astagfirullah. Memang setan sekarang canggih-canggih ya. Kalau setan zaman dulu kita bacakan ayat kursi selesai. Setan sekarang lengkap dengan kursinya sekalian. Baru dia selesai. Jadi ketika hati kita tenang saat menjauhi maksiat, hati kita tenang menjauhi zina, hati kita tenang menutup aurat, hati kita tenang diajak main judi, tapi kemudian ketika datang yang bawa narkoba, pesta ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Bro, ayo kita mabuk-mabuk yuk. Haram. Aku yang bayar. Oke. Ternyata tidak buat maksiat, bukan karena hati tenang menjaga hukum Allah, tapi karena enggak ada yang bayar. Kau hari ini apa? Hari Senin, hari Selasa kita puasa. Masa anak muda puasa? Nih ada uang, ayo kita makan. Aku puasa, aku yang bayar. Oke. Doakan supaya yang ceramah ini juga bisa tenang menerima takdir Allah. Di tahun yang sama, di saat yang sama, dalam keadaan sulit mencari kerja, ikut tes CPNS, lulus jadi dosen UIN Suska. Di tahun yang sama datang surat, saya diterima jadi dosen di College University Islam Bandar Sri Begawan, KUPUS namanya, College University Perguruan Agama Islam Sri Begawan, masih ada sampai sekarang.